Kalau misalnya tidak ada sosok Ria Ricis lagi dalam hidupmu, bagaimana? Nggak mau. Jawab gimana? Ih, pertanyaan macam apa itu netizen dari Ricis? Mana? Aduh nggak Karena bisa kita deh. nggak Soalnya pernah jujur ya, aku tuh sampai di titik ini tuh berkat Jangan gitu dong, aku nangis tau nangis. Aku sampai di situ berkat Ricis. Aku sampai pernah ya, aku sering banget kayak gini. Gila Tika, lu kalau nggak ketemu Ricis waktu itu di kuliah, walaupun dia gimana, maksudnya kayak kasihan gitu dia kan duduk aja salah. Aku nggak punya teman guys, lu di kamu. Kayak sumpah dia baik banget, dia berjasa banget di dalam hidup aku sih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, masih di Ambon Manise dengan segala perjalanan dan pelajaran baru yang kita dapatkan. Contohnya hari ini kita ketinggalan pesawat. Kemarin saya terserempet mobil dan terjatuh ke selokan. Terjun dan terjun palitan. Naik becak bapaknya Marah-marah. Pokoknya banyak banget, seru banget sih, banyak pelajaran yang ada yang kita dapati di Kota Ambon. Kepulauan. Seperti yang aku bilang, kita itu bukan lagi dalam keadaan liburan. Karena kalau liburan itu mindsetnya adalah having fun, happy, beramai-ramai. Kalau ini tuh bisa dibilang belajar mencari jati diri dan ya semacamnya. Jadi kita tidak berlibur. Kita kayak belajar, mencari tahu hal-hal baru. Hal-hal baru tentang kehidupan yang nggak kita pernah tahu di pedalaman itu seperti apa. Yang jauh banget dari kota. Kemarin kita perjalanan tuh hampir 7 jam guys, ke dalam banget. Betul, sampai kakak Atika bilang kalau kita nggak kesini, aku nggak tahu loh ada kehidupan bakal ada yang primitif. kayak gini primitif. Ternyata tuh masih ada dan mereka mempertahankan kehidupan primitif itu. Iya. Salut sekali. Duduk sini aja yuk biar lebih santai. Terus banyak banget yang aku pelajari, contohnya waktu di video yang kita di desa Sepak. Itu tuh pelajaran yang aku bisa ambil tuh kayak kita bagaimana caranya menghargai orang baru, orang yang lebih tua, anak-anak kecil, belajar bersabar. Karena sebenarnya proses dari kita menuju ke sana, ke tempat itu banyak halangan dan rintangan beneran deh. Dari sampai pulang pun kita chaos banget. Yang yang menurut kita ini kita bakal lancar, ternyata ada beberapa yang ternyata menurut Allah ini yang terbaik gitu. Tapi Kakak Tika, kamu tahu ini apa? Kelapa. Betul sekali. Rasanya seger banget. Mantap. Seperti air kelapa pada umum. Tos dulu dong biar kayak orang-orang. Chill. Kena rambut lagi. Oke guys, di sini air kelapanya rasanya air kelapa banget ya. Biasa ke Jakarta punya kelapa ya Cicu? Rasa di semangka kali di Jakarta ya kalau jalan deh kamu. Kalau tumpah gue diketawain. Guys, karena hari ini temanya adalah pembicaraan yang sangat dalam. Aku tuh punya tanyaan yang aku survei dari beberapa dari Ricis yang into banget ke kita, yang deket banget. Bukan netizen ya. Ini dari Ricis yang benar-benar into banget lah, deket banget gitu sama kita. Dan mereka udah aku survei, mereka memberikan kurang lebih beberapa belas pertanyaan buat kita berdua. Sembari kita memulaikan pertanyaan, kita minum dulu biar tenang. Karena nih dikabarkan pertanyaannya tuh bikin deg-degan tau gak? Oke, Om Bagus akan memberikan pertanyaannya one by one. Oke, pertanyaan pertama. Cara terbaik apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain? Cara terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Kakak Tika dulu. Kalau aku, cara terbaik aku adalah menolong selagi dia butuh kita, sebisa kita. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Terus bikin orang yang dekat kita itu nyaman. Pokoknya kalau aku tuh ke orang tuh do the best lah. Nice. Udah. Jangan sampai kayak bikin dia, si Atika anaknya rese, nggak mau ngerepotin orang. Intinya nggak mau ngerepotin gitu. Karena dia mandiri banget lain sama gue. Kalau gue ngerepotin mulu. Nggak, tapi di sisi lain Icis mandiri dan kuat sih. Di balik segala dia tuh ada ininya loh, ada timingnya di mana dia manja tuh ada tempatnya gitu. Di kayak di laut gini dia mandiri guys, semuanya dia bawa sendiri segala macem. Enggak tahu. Aku tuh kalau misalnya ada orang lain aku manja, tapi kalau aku sendiri aku mandiri. Ada kan orang-orang gitu kan? Ada. Ya aku kalau ada orang, apalagi kalau ada dia. Tapi kamu manjanya tuh bukan manja yang tau gak sih, yang kayak ngeluh, ih gue gak suka deh sama ini, ih gue gitu kayak gitu, paham gak sih? Manja yang gak jelas, cewek centil gitu. Enggak gitu. Masih bisa dimaklumin. Itu. Kalau aku, cara terbaik aku menurut orang lain adalah dengan cara menghargai kali ya. Iya.
Karena kalau misalnya kita pengen dihargai, ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk menghargai orang lain dengan cara yang kita bisa. Karena kalau kita udah menghargai orang, insya Allah semuanya include gitu loh, udah dalam satu paket gitu. Oke, next. Apa yang kamu lakukan jika misalnya sahabat kamu merebut pacarmu? Gila. Kayaknya nggak mungkin. Aku nggak pernah ngalamin. Oh misalnya, misalnya. misalnya karena nggak kebayang jadi Kalau pacar aku, nih. iya. Ala-ala gitu. Kalau aku, karena aku belum pernah ngalamin ya, jadi aku kalau misalnya ngerebut, aku ikhlasin pacar aku sama sahabat aku. Tapi aku sama sahabat aku nggak akan deket, paham nggak? Oh iya. Karena kayak rasa sakit hati tuh, aku kalau udah kesel sama orang, aku nggak mau lihat dia lagi. Ya udah Pak, kayaknya aku sama deh. Iya, sama jadi Kecis, ya. jadi aku tipe yang ya udah gue ikhlasin dulu, ambil dah. Nggak cowok ngajak gua. ribut juga, Iya. ya, biasa aja gitu, Iya. nggak ngajak ribut karena kita nggak suka Betul. keributan. Cukup sekedar tahu dan tidak akan berteman dekat lagi. Untuk beberapa waktu ya, tapi nggak tahu kalau untuk sebulan 2 bulan ke depan bisa memaafkan dan Itu kalau ikhlas. ngerebut jatuhnya sama apa ya, mengkhianati ya? Iyalah, Iya lah, mengkhianati. nggak bisa aku. Tapi kalau misalnya udah legowo, udah ikhlas, mungkin akan terbiasa karena titik aku nggak marah tuh adalah ketika kita melihat orang itu ya udah nggak ada rasa marah apa-apa lagi. Jadi ya udah lempeng aja gitu. Kalau aku ya. Nice. Jadi ya butuh waktu lah untuk semuanya terlihat baik-baik saja. Kayak misalnya aku lihat laut ada di titik, oh gue pengen banget nyelam, pengen ini, pengen itu, sampai waktu berjalan ada di titik cuman lihat doang udah seneng, nggak harus nyelam, lihat dari jauh aja udah oke gitu. Iya. Aku sama Kecis nggak suka keributan. Next, Kalau ada chat masuk, kamu termasuk balas chat lama atau cepat? aku cepat. Ih, kelomang! Ikan juga ada kelomang. Heboh-heboh kelomang deh. Jadi kelomang yang tadi ngikut, ih cakep banget. Cepet banget aku tuh bisa sampai dia belum chat aja. Udah nih, Udah itu dibalas. dia typing. Tik jam Udah 3 balas. kemana? Aku udah tahu nih, pasti dia nanya tik jam 3 kemana. Jangan kan gini nih, kan ada notif nih di handphone, Ricis WA nih. Kan nggak ada bacaan gitu loh, kayak cuman notif doang Ricis. Pasti aku tahu nih, tik Pak, kamu kemana? Aku buka, tek, tik jam 4 kamu kemana? Saya sudah tahu. Aku cepat banget tipe balasnya. Aku cepet. Bahkan misalnya nih, Atika belum kirim udah gue balas. Iya, dia pernah malam-malam, oke tik. Apaan? Oh iya gitu. Ya Udah oke kayak aja. Udah capek gitu. Itu Apalagi untuk- kerjaan. Itu untuk semua chat yang masuk? atau Semua chat. tertentu? Tapi paling cepat pekerjaan Tapi kalau family. aku pekerjaan kok agak lama gitu. Aku kerjaan cepat kayak Agak takut. kariri, family itu paling cepat. Sisanya ngikut. Karena aku pegang handphone terus sih, aku cepet. Sibuk apapun aku ya. Kamu? Aku kalau Icis cepat. Malah jujur dulu kalau pacar yang lama nggak tahu kenapa. Malah kalau lagi traveling ini nggak mau balas. Oh iya. Kalau lagi Tipe aku, traveling aku tipe nggak aku. megang handphone. Enggak, kadang traveling yang lain chat aku balas, tapi kalau kayak buat pacar gitu enggak. Jujur. Karena kadang Kenapa kita tuh megang handphone nggak untuk WhatsAppan doang kan. Mungkin kita mau Instastory dan kalau misalnya lagi jalan-jalan tuh ya udah aku sama Sering banget. sahabat aku. Kalau lagi di kota yang sama aku sama pacar aku gitu loh. Ngerti sering kan? banget aku kejadian kayak ditegur, oh bikin story bisa, balas WA nggak bisa, aku sering digituin. Iya. Jadi gini kayak untuk pacarku I love you, tapi kalau lagi sama teman-teman aku I love you gitu. Tapi kalau aku lagi liburan aku nggak pegang HP, jarang. Oh iya, dia jarang. Kadang story aja minta Iya, di storyin. Tik kamu story dong, ntar tag aku, ntar malam aku repost. Dia benar-benar nggak mau megang, kayak dia menikmati banget, benar-benar menikmati. Next ya. Mhm. Kamu tipe orang yang kesel atau enggak kalau ada orang yang motong antrian? 1, Iya 2, 3. Kesel banget, bahkan banget. gua pernah omelin Iya. bapak-bapak. Sumpah aku kira, aku kan nggak lihat ya kejadian itu. Itu tuh di belakang posisinya dia gini negor, Pak, Bapak rombongan siapa ya? Aku bilang, ih Ricis care banget deh sama orang sampai ditanyain rombongan siapa. Dia peduli kali sama Bapak ini ya. Oh, Bapak ngapain di sini? Ya saya mau ke sini. Oh nggak bisa, Bapak ternyata- motong, Bapak harus di belakang. Di sini baru ketahu. Nggak bisa Pak, Bapak ke belakang, ini Bapak motong antrian, kataku gitu. Icis kalau masalah antrian tuh tegas, apalagi waktu itu pernah lagi pas ngasih antigen ada cewek bilang cepetan ya. Oh iya iya. Itu apa ya? Aku lupa deh. Ini aku ingat banget di bandara Soekarno Hatta. Kita kan lagi mau kasih surat antigen gitu loh. Oh iya maju Mbak. Nah, gitu. dia baru. tuh dia di belakang aku. Aku tuh kayak misalnya nih Kakak Tika depan, aku tengah, dia belakang aku. Nah, Kakak Tika baru banget ngelangkah. Dia udah Mbak Orang maju. belakang, iya, orang belakang, Mbak maju dong. Ih, Langsung kesel Icis langsung. Oh bentar ya Mbak, gitu. Mbak buruannya ngecapnya tuh yang di belakang nggak sabaran digituin aku.
Mbak bentar ya, maksudnya kayak sabar dong, ini antrian, woi lu juga gak akan kepotong, nggak ketinggalan pesawat juga gitu loh. Kayak cuma berapa tegas. detik doang. Antara tegas sama ketus. Iya. Tapi ya udahannya lupa gitu. Bahkan kalau udahannya minta foto pun ya udah ayo, tapi ada tata keramanya gitu. Terus pernah waktu di toilet mall, aku kan ngantri toilet ya. Set, kalau toilet kan kadang ada yang ngantri dari ujung kan, bukan dari depan pintu toiletnya. Iya. Ada emak-emak, woi. Heeh. Masuk, set, nyelonong. Aduh, gua mau. Oh iya, yang kemarin Gua mau marah tapi dia lebih galak. Iya bener. Apalagi kamu tau kan setelannya mama itu kan serem ya. Iya, yaudah biar Nah, satu iya, mama iya. doang gini, yaudah deh gitu. Tapi ya antrian itu adalah budaya yang harus kita taati ya, Iya, sampai budaya kapanpun. sabar sih. Karena mengajarkan kita Budaya untuk disiplin. sabar. Disiplin, betul. Kalau kamu? Oh, aku tipe yang diem aja, sumpah. Aku orangnya nggak mau aku tuh tipe orang yang nggak mau cari ribut sebenarnya ya. Aku tuh kayak ya udah Gak gitu. bisa aku. Udah gitu, kebanyakan nggak mau cari ribut aku orangnya. Kecuali kayak emang dia bener-bener kayak tiba-tiba nyelonong kayak yang gayanya so, tapi ke orang tua aku masih malu. Ingat gak sih kamu waktu kita di PIM, waktu kita di Giuk aku, bertiga sama Caca, ada 3 cewek-cewek segerombol. Oh iya. Aku dikocak banget, woy. Jadi kita lagi ngobrol, dia lewat. Ini nih. Kan ini. Gus ini Gus, Gini, kamu gini. Cacanya ya, kamu Cacanya nih. Gini, kita ngobrol. Ini ngobrol Kita nih. ngobrol nih, nggak ada Bisa. Aduh, harus ada orang lagi. Misalnya ini aku di sini ya. Ini cewek 3 orang. Dia lewat sini, motongin kita bertiga. Rasanya tuh pengen dipalangin pas dia lewat, gitu rasanya. Maksudnya kayak lu ngapain? Itu jalan lebar, Mbak. Iya. Dia langsung yang dengan gayanya yang sentil itu dia kan kayak dia lebih tinggi ya daripada kita ya. Jadi kita mau marah juga Mbak lebih tinggi, Mbak. iya. Tapi untungnya dia nggak motong, dia cuman memisahkan kita bertiga saja. Iya, cuman nggak sopan. Iya sih, ya gitulah, maaf ya guys kalau misalnya ada yang nggak setuju sama pendapat aku dong. Next, Oke. Api. Pilih mana? apa? Jalan keliling dunia sama orang asing atau di dalam kota sama sahabat atau orang terdekat? Nomor 2. Aku pengen banget keliling dunia tapi nggak mau sama orang sama orang Nggak asing. bisa pilihannya, pilih aja itu 2. Aku nomor 2. Aku nggak bisa sama orang asing. dalam kota sama sahabat, dalam kota sama sahabat deh. Dalam kota sama sahabat. Tapi aku pengen banget keliling dunia, tapi nggak mau sama orang asing. Aku aja nih, jadi kan orang asing deh. Bintang tamu YouTube aku aja, yang ngobrol tuh bukan aku, Siapa? Diki. Oh, Diki. Ki, BT udah datang, turun dong. Iya ntar ngobrol sama aku. Aku tuh ngobrol sama BT kayak 5 menit sebelum syuting. Iya. Baru aku mau ngobrol. Nah, ini ya sifat bukan sifat, ini kayak karakter kamu ya, Cis ya. Kamu kenapa sih kayak bisa gitu? Kenapa bisa Tapi sama langsung aku nge-blend. gitu? Iya bisa juga, maksudnya kayak di kampus. Ingat gak di Banyak kampus? banget di kampus kayak yang caper, kayak pengen Iya, temenan, tapi aku kenapa enggak. kayak aku kan kayak biasa banget, Caca maksudnya kayak yang gimana gitu. Kenapa kamu kayak bisa deket banget Dan apa betah. alasannya? Iya, dan betah. Jadi gini loh, semakin kita bertambah waktu, bertambah usia, pertemanan tuh akan semakin iya, circle-nya mengerucut. mengerucut, bener. Jadi kita akan menyaring orang-orang yang oh dia pantas buat gue, oh ya ini enggak, oh ya itu enggak. Atau kita yang oh gue nggak pantas kali ya buat dia, buat temenan sama dia gitu. Jadi ya aku sambil berjalannya waktu aku kan menilai. Misalnya kayak contoh kecil deh, aku sakit, siapa yang temenin ke rumah sakit? Kamu, Iya. Caca gitu-gitu kan, teman kampus lah kamu doang, paling dulu Ella gitu-gitu kan. Jadi aku sambil menilai. Dan kenapa bertahan? Karena emang sejauh ini susah seneng sama dia, dulu susah-susah. Mana ada Bener. teman kampus Bener. nggak ada yang sama aku. Iya, aku dulu susah-susah kita dibully tau. Kita berdua tuh Iya. kayak ya elah, kita tuh sering belakang. Dia mending ya cantik lah, gua kan dulu udah buluk, Enggak tahu. kerudungnya kayak begini gitu loh. Jika kan dulu banyak yang naksir di kampus, aku baru-baru kayak dicuy gituin. Enggak lah. Ih dulu senior pada naksir sama kamu. So tau banget, nggak Tahu ada. aku, ya udah nggak deh. Biar cepet. Ya gitu deh. Jadi ya aku akan memilah-milah mana yang bisa menerima aku ketika aku dalam keadaan Susah susah. dan senang. Jadi pilih mana? Oh iya ya itu pertanyaannya mah bukan itu. Aku mah Tika. nomor 2 udah. Yaudah aku sih. nomor 2 aja dah. Itu Tapi tahu. nggak mau sahabatnya sama dia, bosan. Tapi aku nggak punya sahabat lain selain Caca. Keliling dunia masuk kota, kota sama sahabat. Tapi aku nggak mau sama kamu sahabatnya, aku bosan. Oh, kurang ajar lu ya. Kurang ajar lu, awas lu ngajar gue lagi. Udah deh, sampai sini aja guys. Terus kayak baper gitu abis itu kayak Oh ya, diam aja. sama tingkat persahabatan itu dinilai dari ketidakbaperan dia ketika dikata-katain Iya, kotor. iya benar banget. Yang iya malah di ngakakin, nggak baper kadang tapi ada jujur ya. Ada satu circle, ini masih pertemanan aku juga. Jadi ada 3 orang yang baper parah. Nggak bisa Total dibercandain. persahabatannya berapa orang? 5. Hah, biasanya kalau bersahabat bertiga nih, satu pasti kayak diasingkan, 2 temenan bertiga, kan sahabatan 2 nih, temenan 3,
satunya diasingkan, Iya. duanya asik sendiri. Heeh. Temenan dua kayak bikin dua kelompok-kelompok Iya, gitu loh. iya. Jadi, Emang kayak udah hukum alam gitu loh terjadi udah kayak duaan gitu. aja dah atau tigaan dah udah paling bener tuh tigaan udah. Aku sempat masuk ke circle itu karena ada yang seperti itu, jadi aku udah daripada toksik berkelanjutan, Enggak. jadi aku menghindar. Itulah kenapa aku nggak punya teman banyak. Untuk teman deket ya nggak punya. Tapi kalau teman say hey, say hello, undang ke rumah makan-makan, mas Nah, aku itu banyak, banget, iya itu banyak banget. parah dari seluruh pusat kota Mm-mm. daerah manapun ada. Kota Palu. Kagak juga, Gorontalo. Buang, kagak buang. Berapa gua? Kalau lagi jalan-jalan keluar kota, kamu tipe yang susah adaptasi atau enggak? Kayak makanan, penduduk, atau penginapan? Siapa enggak? Siapa dulu? Aku. Kalau aku susah diadaptasinya penginapan sama makanan. Jadi kalau penduduknya mau gimana? Penduduknya bebas? mau gimana bebas. Makanan aku susah banget. Kayak misalnya dari 10 kota yang aku datengin, cuman satu kota yang bikin aku nyaman makan di situ gitu. Terus kalau misalnya apalagi tadi? Penginapan. Penginapan juga susah. Aku paling banyak request kayak misalnya, Bagus caranya yang kayak gini ya, bagus caranya yang gini ya, caranya yang gitu, caranya yang gini. tapi kalau misalnya adanya yang itu ya udah aja. Tapi kalau dapat yang bagus aku sangat amat sanskuy hidup ini. Penduduk, kalau aku tuh tipe yang kalau ketemu orang baru sebenarnya nggak bisa ngobrol, tapi gimana caranya aku harus membangun komunikasi yang baik untuk orang baru kayak kemarin. Iya, kayak kemarin kita tuh. ketemu guru di tempat makan. Gimana caranya aku membangun komunikasi biar dia nyaman ngobrol sama kita. Iya. Jadi mau nggak mau aku harus setting diri aku untuk buka omongan, buka obrolan, tapi untuk beberapa waktu aja, nggak untuk long term gitu. Iya, loh. iya, icis banget, iya benar-benar. Tapi kalau misalnya disuruh berdiam lama selama sejam lah, nggak aku bisa. nggak bisa. Aku mendingan saya pamit dulu ya, menyendiri aja gitu. Tapi kalau untuk waktu yang sangat singkat, aku bisa banget. Banyak Banyak yang ilfil sama orang nggak? pernah lah, pernah lah. Kenapa? Tiba-tiba Baper. ilfil. Baper parah. baper parah, Ini bukan masalah pasangan. Tersinggung, maksudnya kayak random. temen atau pasangan atau orang. Aku ilfeel kalau dia kayak gede omongan gitu loh, tapi oh nggak iya ada iya yang iya. dibuktiin. Kalau Icis ada sombong. Sombong? Kayak ada orang yang Oh iya, gede omongan kan? iya bisa jadi gede omongan dan sombong. Dan dia nggak mau kalah saing. Ada orangnya. Siapa sih? Oh, aku nggak kenal. Dia nggak kenal. Tapi di lingkungan aku sejauh ini nggak ada sih. Menurut aku alhamdulillah. Cuman aku nggak suka aja kalau di sosmed lah paling. Cuman kan ya aku juga nggak ada hak untuk membenci. Nggak benci juga sih, cuman ya Aku udah. nggak benci, cuman ya udah aku biarin aja gitu. Iya sih, Nggak cuman mau kayak benci, apaan gua sih harus- gitu. Iya apaan sih, udah nggak mau deket lagi gitu, kayak gitu aja. Sama ilfil kalau ini yang tadi bener apa kamu bilang? Yang tadi yang barusan apa deh? Apa ya? Saya kasih kita waktu buat mengingat sesuatu yang baru saja kita lupakan. Nggak apa-apa lah, nggak bisa ngelupain, kan sekolah diajarin menghafal bukan melupakan. Ngeluh. Aku nggak suka orang ngeluh. Bukan nggak suka sih, kayak ya udah lu kalau udah tahu trackingnya gini atau perjalanannya gini atau prosesnya gini, jalanin konsekuensinya, terima. Kalau dari awal nggak mau ya udah gitu loh. Karena ngeluh tuh ciri-ciri orang yang nggak bersyukur. Dan gimana ya, lu udah dikasih nikmat, udah dikasih A, B, C sama Allah, udah gampang hidup lu masih bersyukur. Ih pengen gue timpuk, kesel banget. Maksudnya kayak coba deh sekali-kali lu keluar, lihat dunia luar, lihat pelosok, lihat kemana. Banyak orang yang lebih sengsara. Mereka kagak ada tuh yang namanya ngeluh, nggak ada. Lu udah hidup enak, baju bagus, makan nasi, Kendaraan enak. cuci tangan bersih, kendaraan ada, duit ada, masih ngeluh. Ya Allah, kesel banget gua sama orang ngeluh. Ih, Ya jadi panjang. Jadi panjang mama kan. banget ya. Nih kalau ada orang ngeluh deket aku tuh yang nggak marah juga sih, karena nggak ada hak juga. Kayak semua orang kan ya udah berhak Iya. ngeluh juga, dan itu urusan lu. Cuman kayak yang ya udah. Tapi untungnya circle-nya Icis yang sekarang tuh nggak ada orang kayak pengeluh gitu. Fajo tahu Fajo. Panas? Dia ngeluh. Oh iya. Fajo, Oh iya. Fajo kalau Fajo jalan-jalan tuh suka aduh lembek. capek Iya, ya. berarti capek gitu. Suka gitu. Fajo. Tapi enggak, Fajo masih toleransi lah. Dia kuat kok anaknya. Next. Jawab cepet ya. Wow. Lebih suka pasangan cuek atau posesif? Cuek. Gue gak punya pasangan. Aku cuek. Cuek. Jahat banget. Ini The Ricis yang ngasih pertanyaan, kan lu tahu gue gak punya pasangan. Intinya apa kamu? Aku cuek. Aku posesif nggak posesif, cuek nggak cuek. Tapi aku anaknya mau diatur kok. Kayak dia ngomong apa aku terima, ngomong apa dia terima. Kayak dulu ada yang nggak ngasih tiktokan, aku nggak tiktokan. Kayak misalnya nggak dikasih kemana, aku nggak pergi. Posesif berarti kamu lebih pilih posesif. Posesif tapi nggak yang too much. Nggak yang aku lagi main diteleponin, nggak yang lagi apa diteleponin, enggak.
gitu. Jadi ini middle tengah-tengah. Hal apa yang paling tidak bisa dilupain? Please, aku mau jawab. Ya. Ini aku mungkin akan aku tambahin di buku maaf kali ya. Iya. Aku ada satu momen sedih banget guys. Jadi waktu itu tuh aku seingat aku SD kelas berapa gitu. Di hari ulang tahun aku ketika Ya, kenapa? aku gak punya temen. Ah, serius? Kok bisa? Masih SD namanya juga dan gak ada yang tahu hari ulang tahun aku kan belum ada sosmed belum apa. Iya, zaman Nah, SD mah emang maklum kali. tapi di hari ulang tahun juga Hah? keluarga aku nggak ada yang ngucapin. Demi apa? Tau gak lu, saking gua sedihnya, Ya Allah, terbuang sia-sia. gua beli pakai duit jajan yang namanya kertas kado. Demi? Kotak-kotak bekas gua bungkusin Ya pakai kertas kado. Gua taruh di kamar. Yang taruh nih di kamar set. Yaudah taruh di kayak orang dikasih kado banyak gimana sih ditumpuk-tumpuk. Jadi aku tuh bungkusin kado tuh banyak. Iya. Tak aku iniin tumpuk-tumpukin. Tumpuk. Sampai yang diliatin. Ya aku ulang tahun gitu. Ya Allah, ih, sedih banget. Ih, sumpah segitunya. Karena itulah kenapa sekarang aku kalau ulang tahun pengennya undang banyak iya. orang. Kalau ulang tahun aku pengennya yang heboh karena mengganti yang dulu aku ulang tahun seorang diri. Yang banyak sih. Aduh, banyak Banyak banget, ya? tapi ya udahlah, banyak banget. Apa salah satunya? Etik maaf, angle aku di sini. Aduh, ulang deh. Guys, ulang dari awal ya makanya. Apa aja di kampus boleh kan yang orang-orang nggak tahu. Ya di kampus boleh. Biar masuk buku maaf nanti aku revisi. Kalau yang nggak aku bisa lupa ya dari dulu, itu tuh angkot itu nggak kepikiran. Apa tuh? Angkot yang kita berdua. Itu tuh kayak tik di mana naik angkot bareng ya gitu. Aku tuh sampai dulu kan kadang kamu diantar aku, kadang diantar mama aku, kadang kamu diantarin supir kamu kan. Iya. Nah, pas banget kita berdua lagi nggak dianterin karena jamnya tuh pagi banget, mama aku tuh berangkat Jam kantor 7 woy, Yang- ke kampus. Jadi kita naik angkot ya, ntar tiba-tiba aku nunggu Icis naik angkot. Ya Allah, lucu. Oh iya, ketemunya di ITC, di Getos. Tuh kan ingat udah gitu udah naik angkot gibahin orang. Ada yang mirip Cibi Maruk, bukan Cibi Maruk, Kocan apa? Apa sih? Iya, Tebel banget. iya gitu dia sampai apa? ngakak, ada orangnya kita ngangkat. Iya. Bener kartunya. Cibi Marukocan apa? Bukan, ada orang yang alis. Monokorobo. Nah, itu nggak tahu itu momen sederhana ya, Magic itu kayak itu sih yang paling nggak bisa dilupain. Ada mukanya kayak monokorobo, woy. Lu pada tahu kan monokorobo? Alisnya tebel banget. Kita ngekak, maaf ya kak kalau kakak inget masa-masa itu kita ketawain, maaf ya kak. Kalau Magic tuh malah lebih banyak. Iyalah, duaan mulu udah kayak Iya. orang nggak pernah mandi sama laletnya nemplok mulu. Oh, lalat dia. Aduh. Next. Oke, jawab cepet ya. Di tahun ini apa harapanmu yang pengen banget dicapai? Aduh, jawab cepet. Harapan terkabulkan, harapan terrealisasikan. Oh iya. Udah pelan. Aku buku maaf bestseller, mega bestseller, nasional bestseller, internasional bestseller, buku BBN filmnya jadi, karya-karya project-project baru lancar, pengennya berkarya menciptakan karya. Oh, dari dulu pengen banget dapat project gede, tapi nggak dapet weh. Bisa sabar karena Iya, Allah sabar. bukan nggak ngasih tapi Allah akan Belum ngasih ya, di waktu belum yang ya. tepat. Iya. Karena mungkin menurut kita sekarang ini waktu yang tepat, ya Allah kau belum kasih. Tapi ini cepet ya. Ini panjang ya. ini ini tuh Oh, iya. buat masukan dari Iya, Cis iya, yang udah iya, ngasih iya. pertanyaan. Kita lanjut ya, maaf kepotong. Jadi kalau misalnya nih kita mikir, ya Allah ini kan waktu yang tepat, kasih dong aku rezeki, kasih dong aku ini, aku kan udah berusaha kok engkau nggak ngasih. Allah tuh bukan nggak ngasih, tapi Allah akan ngasih nanti di waktu yang tepat. Mungkin aja kalau dikasih sekarang, nanti hartanya kebuang, nanti hartanya nggak berkah, kamu ditipu ini itu. Mungkin kalau nanti akan lebih berkah lagi, kamu bisa lebih Amin, sabar amin, lagi amin. gitu. Karena kan Allah mencintai orang-orang yang sabar dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Panjang kan, Uma Icis. Jawab cepet lagi. Males banget, kenapa sih cepet-cepet? Slow down baby dong, take it really slow. Nyanyi. 10 tahun ke depan kamu akan 10 tahun ke depan, ini gue umur berapa sih sekarang? 26, 36, menjadi ibu. Menjadi ibu. Yeay. Jeng, jadi Iya. ibu. Pokoknya anak aku manggil Icis ibu tahu. Iya, anak aku manggil dia Dede. Icis songong banget. Tuh, Dek, gitu, songong. Jadi ibu Oke, aku pokoknya. lanjut. Jika terakhir kembali kamu akan
Jika terlahir kembali, kamu akan jadi apa? Pilih jadi apa kali ya? jawab aja. Pengen, misalnya ini kan kita udah lahir, kita udah jadi content creator nih. Kalau disuruh lahir lagi, kamu tuh pengennya tuh request jadi apa? Ya. Aku nggak sih, aku udah bersyukur. Aku udah bersyukur. Oke, terus gitu. Aku bersyukur dengan apa yang sekarang, walaupun dulu banyak banget kegagalan yang aku lewati. Kayak yang teman-teman baca di buku-buku aku deh, kegagalan kalah-kalah lomba, Casting. ranking jeblok, casting gak lolos, sampai dimusuhin teman-teman sekelas, apalagi ya, dikata-katain teman-teman di luaran sana, Diremehkan dosen. diremehin dosen, hampir mati dan lain-lain. Tapi aku bersyukur. Tapi aku bersyukur guys dengan apa yang sudah Allah berikan. Itulah kenapa tadi aku bilang sabar. Allah nggak ngasih sekarang karena Allah punya waktu yang tepat nanti. Apa penyesalan terbesarmu Penyesalan terbesar? selama kamu hidup? Aku tuh sumpah ya orangnya pelupa banget. Tapi sejauh ini aku bersyukur sih. Maksudnya nyesel nggak nyesel ya udah aja gitu ya. Ya mau gimana, udah kejadian. Cuman gimana caranya dari hal yang tidak kita inginkan yang menyebabkan kita menyesal itu menjadikan sebuah pelajaran gitu. Jadi kalau dibilang nyesel, aku lupa. Mungkin nyesel kayak cuma dalam beberapa detik aja. Iya, bukan penyesalan yang terbesar, nggak ada sih penyesalan terbesar. Kayak bersyukur aja. Kamu kalau misalnya doa nih, lebih banyak minta apa lebih banyak berterima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Ya sih. Oke, lanjut ya. Ada nggak artis atau bintang tamu yang pernah kamu temui yang nggak kamu suka? Pernah ditemuin nggak disuka? Ada. Aku ada cowok. Oh, dia ada. Aku ada. Aku nggak suka sih, nggak cuman Kecewa. iya sih yang semalam. Oh iya sih. Aku pun jadi kamu juga kecewanya lebih berat. Maksudnya sepolos-polosnya dia, kenapa nggak jujur sih? Iya. Ya kalian tahu lah orangnya siapa, pernah collab kok sama aku. Cuman cukup tahu dan nggak akan aku invite lagi dalam kondisi apapun, cukup tahu aja. Sampai di TikTok aku hapus lah. Iya. Pokoknya yang ada di TikTok itu orangnya. Nih, Coba cek. ya cukup tahu aja. Pelajarannya adalah gini aja kali ya, kayak lu baik ke orang, jangan harap orang itu baik balik ke lu. Iya. Gitu. Jadi ya udah aja, aku cukup tahu, ya udah selesai, nggak untuk perpanjang. Tapi kalau untuk ketemu nggak sengaja, aku akan menyapa seperti biasa. Tapi kalau untuk invite lagi kayaknya belum. Tapi itu lucu sih, aku sama Tika tengah malam ngomel-ngomel sendiri, Iya, sampai ngomel-ngomel, Diki kesel. kena, sampai Kariri kena. Gitu. Ya, pelajaran aja bahwa setiap orang yang kita temui itu tidak semua seperti apa yang kita pikirkan. Iya benar. Dan covernya itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam diri. Iya benar. Dan aku tuh takutnya aku suuzon. Jadi daripada aku suuzon, mendingan untuk sementara waktu skip dulu lah orang ini gitu. Karena aku tipe kalau yang nggak suka sama orang, skip. Lihat sosmed aja aku males gitu. Jadi daripada penyakit hati, mending skip. Iya benar. Pertanyaan untuk Ria Samudra Yunita. Kalau seandainya tidak jadi YouTuber, mau jadi apa? Katanya ini tukang ini beli. Nggak? Dia doyan Kalau nggak jadi YouTuber, tapi aku udah bersyukur dong gimana jadi YouTuber. Misalnya cita-cita kamu, cita-cita kamu. Ke depan udah nggak jadi YouTuber. Jadi guru. Guys, kalian tahu nggak cita-cita aku dari dulu? Aku pengen punya TK, playground, pengen mendidik anak-anak. Tapi kan aku kan nggak punya Basic. ilmu yang bagus ya, kan aku bodoh. Kamu Jadi lebih senang menghibur. aku lebih senang menghibur daripada memberikan ilmu-ilmu di buku itu. Jadi aku, karena aku suka menghibur, kalau anak-anak kecil kan anak-anak playground sukanya bermain. Jadi aku pengen banget jadi guru PAUD gitu. Jadi aku pengen jadi guru. Kita doain semoga Ici nanti punya PAUD ya guys. Amin. Dan nanti kalau aku jadi guru, aku pengen bilang sama murid-murid aku, nanti kalau kalian udah gede, ingat sama ibu ya. Nanti papu jangan lupa ya daftar dia ya. Papu. PAUD Rici Samudra. Buat dia jawab nggak? Enggak aku. Iya dong, ada penyanyi, ada penyanyi. Ah, jangan dong. Buat Tri Atika. Oh iya. Pantai yang bertebaran. Kalau misalnya tidak ada sosok Ria Ricis lagi dalam hidupmu, bagaimana? Oh, nggak mau. Nggak mau. Nggak Jawab mau. gimana? Ih, pertanyaan macam apa itu? Netizen dari Ricis. Gimana? Aduh nggak Karena bisa kita deh. nggak Soalnya pernah jujur ya, aku tuh sampai di titik ini tuh berkat Jangan gitu Ricis. dong, aku nangis tau nangis. Aku sampai di situ berkat Ricis. Aku sampai pernah ya, aku sering banget kayak gini. Gila Tika, lu kalau nggak ketemu Ricis waktu itu di kuliah, walaupun dia gimana, maksudnya kayak kasihan gitu, dia kan dia kan duduk aja salah. Aku nggak
baik banget, dia berjasa banget di dalam hidup aku sih, sampai kadang mama aku, kita pernah kan selagi itu, kamu ngapain sih gini-gini? Ya ada di buku maaf juga. Nah gitu deh pokoknya. Nah pertanyaannya kalau aku nggak ada lagi dalam hidup kamu piye? Enggak sih, nggak bisa kebayang. Nggak harus. Enggak lah, jangan gitu, maksudnya meninggoy gitu apa gimana? Nggak tahu. Kalau nggak ada aku lah pokoknya. Ya, Kalau kamu tidak ada aku. pergi, pindah kota atau ke luar negeri ketemu orang. Boleh jujur nggak sih, waktu itu kan pernah berantem ya, kita lama, itu tuh aku galau tau. Nggak, serius, kayak terus kadang-kadang Kenapa sih harus begini gitu kan? iya, kenapa sih kayak pengen tapi kita tuh berdua sama-sama gengsi, orangnya Yap. berdua sama-sama gengsi. Ditambah aku tuh dulu so sibuk, emang sibuk sih. Emang sibuk. Jangan kan main libur aja nggak dapet, sampai aku kan berantem juga sama Mariam Hodija nggak dapet libur. Berantem loh sama dia. Itu sih aku nggak kebayang, pasti galau sih. Apakah kamu akan mencari orang baru untuk menggantikan sosok Ria Ricis? Nggak bisa, dia nggak ada gantinya. Yes, Emang dia anak satu unik banget ya. Yes. Dari dulu unik banget. Aku terima dia apa adanya dari dia. Ya ampun. Kita lucu banget. Ingat nggak kita dulu suka main ke Curug berdua? Iya, ya kan? Lawi Hejo sama Caca juga sama Caca. Kita berdua doang yang ingat nggak? Oh iya inget Curug Lawi Hejo. Itu zamannya belum teman sama Caca. Iya. Pokoknya jadul Banyak lah. banget deh, banyak banget momennya. Dari kita belum jadi apa-apa lah, belum jadi apa-apa. Ini angin kencang banget guys, kalau kalian kerusuk-kerusuk maaf ya. Kalau deket nih, tapi kalian cuma bisa nyakitin. Ini persahabatan apa sama pasangan? Persahabatan. Oh, deket nyakitin. Deket nyakitin. Rela nggak kalian berjauhan tapi bisa? Rela. Rela. Jadi Tapi kalian nggak kayaknya ketemu lagi, tapi kalian. jangan. Nah itu pertanyaannya. Tapi gimana kalian tetap sih? nyakitin. Berantem mulu gitu. Rebutan Mas Diki mungkin. Tapi untuk kita nggak pernah. Gak pernah ya? Enggak sih. Kalau untuk pasangan aku mendingan jauh. Kalau untuk sahabat, Pasangan dekat tapi nggak menyakiti, berantem biasa kan, nggak menyakiti. Berantemnya gimana? Nyakitin omongan gitu. iya bisa ada case, ada kita nggak pernah tahu apakah nanti ada case apa yang Nih. membuat kalian jauh atau saling sakit. Aku kan tipe orang yang gampang ilfeel ya sama orang. Maksudnya kan mengerucut. Aku kan akan memilah. Kalau semisal kita saling menyakiti, mungkin aku tuh tipe yang mungkin aku jauhan dulu ya untuk Iya, memperbaiki pelan-pelan. diri. Iya, benar. Memperbaiki diri, ntar kalau udah aman baru kita main lagi yuk gitu, daripada deket tapi penyakit hati gitu. Tapi Iya. kalau untuk pasangan deket menyakitkan, mendingan aku Aku mundur. tinggalin. Aku tinggalin, aku mundur. Mending tinggalin. Bukan dia yang jahat, tapi aku yang nggak pantas buat dia. Maksudnya kayak lu bisa dapat yang lebih baik kok daripada gue, mungkin lu lebih bahagia sama orang lain gitu. Oke, yang terakhir, pelajaran baru, sabar menghadapi orang baru. Apakah ilmu itu akan kalian pakai lagi atau akan Itu buat di buku maaf gue. Ya udah gini nih, dibuat di buku maaf aku ya, penutupan. Kalau misalnya kita ketemu orang baru, kita dapat ilmu baru. Menurut kamu, ilmu baru itu akan dipakai di saat itu aja atau untuk masa yang panjang ke depannya? Untuk masa yang panjang. Tapi nggak gini ya, masa yang panjang tuh nggak melulu aku pakai itu pakai enggak, tapi ada jeda pakai enggak. Misal kayak gini deh. Enggak. Kalau yang aku pelajari kan ilmu sabar. Ilmu sabar ketika di tempat itu aja, kayak di desa sepak kemarin, ilmu sabar. Aku tuh ragu, besok tuh gue akan sabar yang kemarin nggak ya? Nanti kalau gue ketemu orang yang beda, gue akan sabar waktu gue di tempat itu nggak ya? Iya, berarti ada waktu, berarti sama yang kayak aku bilang, kadang nggak kepake tapi kadang sometime kepake gitu. Tapi untuk aku nanti menceritakan kepada Samudra nanti nama anakku ya. Entah itu cewek cowok, yang penting ntar nama aku Samudra. Iya, keren. Panggilannya Sam. Itu yang ngasih nama Bang Putut. Mumut. Ya udah guys, makasih ya dari Ricis yang udah ngasih pertanyaan inti ini ke kita. Semoga ada sedikit yang bisa dipetik dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, baik buruknya, dan baiknya diambil, buruknya dibuang, karena kan pendapat orang beda-beda ya. Tapi Iya. kalau misalnya ada yang nggak setuju, mohon dimaafkan karena ini menurut pendapat aku dan Kakak Tika Iya, saja. betul. Dan komen di bawah. Aduh, Enak guys, banget kita kemana makan. lagi? Oke guys, ini kayaknya udah semakin kresek-kresek ya, udah makin gak kondusif. Iya. Kayak lagi demo ya. Misi Boyan.